Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 7 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pokja Balikpapan akan mempraktikkan mata kuliah praktikum IPA di SD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Nurtania Trijaya Dan saya Rizky Asarin. Saya Alvanda Rifke. Saya Erik Setiawan. Saya Nastadia Nur Audina. Adapun praktikum yang kita lakukan yang pertama yaitu praktikum perubuk-metan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempraktikkan percobaan 1, yaitu percobaan bentuk medan magnet. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menunjukkan bentuk medan magnet sebuah magnet batang dengan serbuk-serbuk besi. Baik, berikut alat dan bahan yang telah kami siapkan. Di sini ada serbuk besi. Selanjutnya ada magnet batang. Selanjutnya ada kertas karton putih. 1. Letakkan sebuah magnet batang di atas meja. Kemudian, peganglah selembar karton putih di atas magnet tersebut. Lalu, taburlah serbuk-serbuk besi secara merata di atas karton. Kemudian, ketuklah karton itu secara perlahan beberapa kali. Amatilah dan gambarkan pola-pola yang dibentuk serbuk-serbuk besi itu. Dari hasil percobaan tersebut, didapati daerah sekitar kutub magnet, garis-garis yang dibentuk oleh pasir berisi sangat rapat. Kemudian di bagian tengah magnet, garis-garis yang terbentuk oleh pasir besi lebih renggang jika dibandingkan dengan daerah di sekitar kutub-kutub magnet. Berikut kita susun magnet batang dari kutub selatan ke kutub utara. Kita taburkan serbuk besi sehingga membentuk pola berikut. Ya, dapat diperhatikan hasil dari serbuk tadi membentuk kumparan yang masuk ke dalam. Semakin besar, semakin ke dalam kumparan yang terlihat. Baik, sekarang kita balik magnet batang terbalik arah menjadi dari kutub utara ke kutub selatan. Tabur kembali serbuk besinya. Dan hasilnya sama seperti percobaan pertama, yaitu semakin banyak serbuk besi yang ditabur, semakin ke dalam kumparan yang terlihat. Ya. Baik, sekarang kita ganti posisi batang magnet dari arah kutub utara menjadi ke arah kutub selatan, namun posisinya seperti horizontal. Tabur kembali serbuk besinya dan dapat terlihat hasilnya masih sama, yaitu semakin banyak serbuk besi yang ditaburkan, maka semakin ke dalam kumparan yang terlihat. Baik, kemudian kita tambahkan satu buah magnet batang lagi dengan posisi tidak berlawanan arah. Baik, dapat terlihat hasil dari polanya. Posisinya tetap sama, namun ada perubahan pola dari kedua batang magnet batang tersebut. Semakin banyak serbuk besi yang ditaburkan, maka kumparan akan semakin ke dalam. Nah, sekarang kita balik batang magnetnya dari kutub yang tidak berlawanan arah menjadi kutub yang berlawanan arah, yaitu kutub selatan dengan kutub selatan. Taburkan kembali serbuk besinya. Dapat kita lihat dari hasil di sini, pola di tengah pada celah kertas tersebut terlihat renggang karena adanya kedua kutub yang saling berlawanan. Nah, sekarang kita ganti posisi batang magnet menjadi kutub utara bertemu dengan kutub utara. Kita taburkan kembali serbuk besinya. Nah, dapat terlihat bahwa hasilnya sama. Di tengah kertas karton terdapat sebuah renggangan sehingga terlihat
semakin besar serbuk yang ditabur akan semakin keluar karena adanya daya dari tolak menolak antara kedua kutub tersebut. Dari hasil percobaan tersebut didapati daerah sekitar kutub magnet garis-garis yang dibentuk oleh pasir berisi sangat rapat. Kemudian di bagian tengah magnet, garis-garis yang terbentuk oleh pasir besi lebih renggang jika dibandingkan dengan daerah di sekitar kutub-kutub magnet. Dari hasil pengamatan Anda, buatlah kesimpulan tentang medan magnet. Kesimpulan dari pengamatan yang telah kami lakukan bahwa medan magnet paling kuat adalah di sekitar kutub magnet yang ditunjukkan oleh rapatnya garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi, sedangkan pada bagian tengah magnet memiliki medan magnet yang kurang kuat yang ditunjukkan dengan renggangnya garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi. Baik, di sini saya akan melanjutkan percobaan yang kedua yang berjudul tentang percobaan mengamati gejala medan magnet. Praktikum ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh arus listrik terhadap medan magnet tersebut. Adapun alat dan bahannya yaitu meliputi yang pertama kabel secukupnya, yang kedua baterai 1,5 volt 4 buah, bola lampu 2,5 volt atau 3,6 volt, kompas, dan yang terakhir kumparan tipis. Berikut prosedur percobaan mengamati gejala medan magnet. Yang pertama, susunlah peralatan seperti gambar di bawah ini. Dalam keadaan saklar es terbuka, letakkan penghantar di atas kompas pada posisi sejajar. Cara yang kedua, alirkan arus listrik ke dalam penghantar dengan menutup saklar es. Arus mengalir jika lampu menyala. Apakah jarum kompas menyimpang? Mengapa demikian? Karena magnet batang akan menyimpang karena dengan adanya arus listrik bisa menimbulkan medan magnet yang otomatis membuat magnet batang yang digantung akan menyimpang. Dan yang kedua, kemana arah jarum kompas menyimpang, ke kiri atau ke kanan? Di sini magnet batang akan menyimpang ke kanan membentuk sudut deklinasi positif. Hal ini terjadi karena dengan adanya arus listrik yang berpengaruh terhadap medan magnet semakin memperkuat magnet untuk mengarah ke arah utara dan selatan. Cara yang ketiga, buka saklar es, balik polaritas baterai, kemudian alirkan kembali arus listrik melalui penghantar dengan menutup saklar. Apakah jarum kompas menyimpang? Mengapa demikian? Karena magnet batang akan menyimpang meskipun arus listrik dibalik. Arus listrik yang dihantarkan oleh kawat penghantar tetap mempengaruhi medan magnet yang menyebabkan magnet batang menyimpang. Yang kedua, kemana arah menyimpangnya? Di sini, arah menyimpangnya ke arah kiri membentuk sudut deklinasi negatif. Dari percobaan langkah 2 dan 3, buatlah kesimpulan. Di sini kesimpulannya ialah perbedaan kedudukan magnet saat tidak ada arus akan bergerak bebas, sedangkan saat ada arus yang mengalir akan bergerak membentuk sudut deklinasi positif. Dan jika dibalik arah arusnya, magnet akan bergerak membentuk sudut deklinasi negatif. Cara yang kelima, lakukanlah langkah 1, 2, dan 3, tetapi dengan memakai 4 baterai yang dirangkai secara seri. Dan berdasarkan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Jika baterai dirangkai 4 buah, apakah penyimpangan jarum kompas lebih besar atau lebih kecil? Jelaskan. Jika baterai dirangkai 4 buah, maka jarum kompas menyimpang lebih besar karena arus listrik yang mengalir juga cukup besar, sehingga gaya magnetik yang ditimbulkan makin besar pula. Hasil pengamatan magnet batang akan menyimpang karena dengan adanya arus listrik bisa menimbulkan medan magnet yang otomatis membuat magnet batang yang digantung akan menyimpang. Dan magnet batang akan menyimpang ke kanan membentuk sudut deklinasi positif. Hal ini terjadi karena dengan adanya arus listrik yang berpengaruh terhadap medan magnet semakin kuat magnet untuk mengarah ke arah utara dan selatan, dan magnet batang akan menyimpang.
Percobaan 3. Mengamati sifat-sifat magnet. Tujuan untuk menjelaskan sifat-sifat magnet. Berikut alat dan bahan. Ada magnet batang 2 buah, ada statis dan benang secukupnya. Benda-benda yang ditarik magnet misalnya ada seng, ada aluminium, ada paku, dan ada kaca. Cara kerja yang pertama, beri tanda S untuk kutub selatan dan U untuk kutub utara pada kedua magnet batang yang tersedia. Untuk cara kerja yang kedua, gantunglah salah satu magnet dengan menggunakan benang pada statis. Dekatkan kutub selatan magnet kedua yang dipegang ke kutub selatan magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan. Amatilah apa yang terjadi pada magnet batang yang digantung. Dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub selatan magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan. Amati apa yang terjadi pada magnet batang yang digantung. Saling tarik-menarik. Dengan cara yang lama, dekatkan kutub selatan magnet yang digantung pada kutub utara magnet yang digantung. Amati apa yang terjadi. Hasilnya sama dengan percobaan sebelumnya. Dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub utara magnet yang digantung. Amati apa yang terjadi. Tolak-menolak. Ketika magnet didekatkan dengan seng menempel magnet. Selanjutnya, ketika magnet didekatkan dengan paku besi tertarik oleh magnet. Selanjutnya, ketika magnet didekatkan dengan kaca tidak menempel pada magnet. Selanjutnya, ketika magnet didekatkan dengan aluminium tidak menempel pada magnet. Hasil pengamatan. Jika didekatkan kutub selatan magnet kedua yang dipegang ke kutub selatan, magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan, maka yang terjadi akan menjauhi magnet yang dipegang. Jika didekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub selatan, magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan, maka yang terjadi magnet batang yang digantung menjadi magnet yang dipegang. Jika dilakukan cara yang lama, didekatkan kutub selatan magnet yang dipegang pada kutub utara magnet yang digantung, maka yang terjadi kedua kutub akan tarik-menarik. Jika didekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub utara magnet yang digantung, maka yang terjadi akan menjauhi magnet yang dipegang. Pertanyaan dan jawaban. Jelaskan sifat-sifat magnet. Jawab. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Gaya magnet dapat menembus benda. Magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Kesimpulan, dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah magnet selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sejenis apabila didekatkan akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub yang tidak sejenis apabila didekatkan akan tarik-menarik. Baik, berikut percobaan keempat, cara membuat magnet. Tujuannya dapat membuat magnet dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan membuat magnet induksi. Berikut ada alat dan bahan. Yang pertama kita siapkan satu buah magnet, kemudian 3 klip kertas, ada 4 buah paku, ada 4 buah baterai yang berukuran 1,5 volt, ada isolasi, kemudian ada kabel secukupnya. Prosedur kerja. Anda dapat menciptakan magnet buatan melalui 3 cara, dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan cara magnet induksi. Yang pertama, membuat magnet melalui gesekan. Siapkan sebuah paku yang bukan magnet, lalu dekatkan ujung paku terhadap beberapa klip kertas. Amati, apakah paku tersebut dapat menarik klip kertas? Ternyata tidak, karena paku tidak mengandung magnet. Yang kedua, gesekan paku pada sebuah magnet batang dalam satu arah saja secara berulang-ulang, kira-kira 10 detik lamanya. Amati apa yang terjadi pada klip. Bisa kita lihat ketika magnet digosokkan oleh paku, terdapat gaya magnet yang ada di paku. Dalam waktu yang lama, selama 40 detik, amati apa yang terjadi.
bisa kita lihat daya tarik magnet lebih kuat dibandingkan gaya tarik sebelumnya, karena kita membutuhkan waktu 40 detik untuk menggesekkan magnet ke ujung paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan percobaan yang selanjutnya, yaitu elektromagnetik. Yang pertama, rakitlah bahan sebagai berikut. Lilitkan kumparan tembaga pada sebuah kumparan pada sebuah paku. Tempelkan kabel penjepit pada ujung masing-masing ujung paku. Jepitkan kabel penjepit pada ujung paku. Kemudian tempelkan ujung kabel pada masing-masing kutub pada baterai, kutub positif dan kutub negatif. Rangkailah alat seperti gambar. Kemudian berdasarkan rangkaian tersebut, ternyata paku tidak bisa menjadi magnet karena saklar dalam keadaan terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Selanjutnya, tutuplah saklar es. Lalu dekatkan sebuah paku yang lain pada klip kertas yang dililiti kumparan. Amatilah apakah paku tersebut sudah menjadi magnet. Jelaskan. Saklar ditutup. Lalu kami mendekatkan sebuah paku yang lain pada klip kertas yang dililiti kumparan. Ternyata paku tersebut telah menjadi magnet karena saklar telah tertutup sehingga arus listrik dapat mengalir. Lakukanlah hal yang sama pada nomor A dan nomor B, tetapi dengan cara mengurangi jumlah lilitan kumparan pada paku. Amatilah apakah kemagnetan yang terjadi pada paku makin besar atau makin kecil. Beri penjelasan. Kami mengurangi jumlah lilitan kumparan pada paku. Ternyata kemagnetan pada paku makin kecil karena jumlah lilitan kumparan berkurang, sehingga arus listrik juga ikut berkurang. Lakukanlah hal yang sama pada nomor C, tetapi dengan cara menambahkan lilitan kumparan pada paku. Kami menambahkan jumlah lilitan kumparan pada paku. Ternyata kemagnetan pada paku makin besar karena jumlah lilitan kumparan bertambah banyak, sehingga arus listrik juga bertambah kuat. Selanjutnya, yang ketiga, membuat magnet dengan cara induksi. Peganglah sebuah magnet batang di salah satu kutubnya, sedangkan kutub yang lain menjadi pusat bumi. Kami dekatkan sebuah klip tepat di ujung salah satu kutub magnet batang. Ternyata, klip tepat di ujung tadi melekat atau menempel pada magnet batang. Lalu, kami dekatkan lagi sebuah klip kedua tepat di ujung klip yang pertama. Ternyata klip kedua menempel pada klip pertama. Selanjutnya, kami dekatkan lagi sebuah klip ketiga di ujung klip kedua. Ternyata klip ketiga menempel di ujung klip kedua, serta klip keempat menempel pada ujung klip ketiga. Hasil pengamatan. Membuat magnet melalui gesekan sebelum digunakan belum ada magnet. Paku tidak dapat menarik klip kertas setelah digesekan 10 detik. Paku besi dapat menarik klip kertas, namun lemah setelah digesekan 40 detik. Paku besi dapat menarik klip kertas, namun lemah. Membuat magnet dengan cara elektromagnetik berdasarkan rangkaian di atas, ternyata paku tidak bisa menjadi magnet karena saklar dalam keadaan terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Saklar ditutup, lalu kami mendekatkan sebuah klip kertas pada paku yang dililiti kumparan. Ternyata paku tersebut telah menjadi magnet karena saklar telah tertutup sehingga arus listrik dapat mengalir. Kami mengurangi jumlah lilitan kumparan pada paku
ternyata kemagnetan pada fakta karena jumlah lilitan kumparan berkurang, sehingga arus listrik juga ikut berkurang. Kami menambah jumlah lilitan kumparan pada paku, ternyata kemagnetan pada paku makin besar karena jumlah lilitan kumparan bertambah banyak, sehingga arus listrik juga bertambah kuat. Membuat magnet dengan cara induksi, kami pegang sebuah magnet batang di salah satunya, sedangkan kutub yang lain menjadi pusat bumi. Kesimpulan, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak gosokan yang diberikan magnet ke paku besar, maka sifat kemagnetan semakin kuat, sehingga semakin banyak paku kecil yang dapat menempel ke paku besar. Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan, maka sifat magnet pada paku semakin kuat, sehingga semakin banyak paku kecil yang akan menempel. Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antara paku besar dengan magnet, maka sifat magnet yang dimiliki paku besar semakin kuat, sehingga paku kecil yang menempel semakin banyak. Demikian video dari kami kelompok 3. Semoga video ini membawa